saya coba untuk menerjemahkan kode-kode alam ataupun semesta yang udah saya pernah tangkep lah gitu. Yang pertama kalau dari tanggal ya 14 Februari 2024 ya memang kalau dilihat bisa diartikan tuh menyimbolkan atau memiliki simbol ke arah pengayom gitu loh, atau pemersatu. Yang paling terkuat kalau menurut saya di Anies ini terus terang di leluhurnya dia. Banyak spiritual yang membantu Anies ini dari leluhurnya sendiri. Kalau dibicara ciong kita lihat dari sini nih. Pak Ganjar ini itu di belakangnya tuh ada kodam pendamping laki-laki. Nah, mungkin Pak Ganjar dulu dalam kerajaan itu minimal ada hubungan sama urusan orang keraton deh. Kalau Pak Prabowo itu masuk di sio kelinci logam. Kadang orang bilang dikatakan kelinci emas. Bapak Prabowo ini lahir di tanggal 17. Itu terus terang angkanya angka keramat. Menuju tanggal 14 Februari yang berarti tinggal 10 hari. Pemilu berada dalam suasana yang panas. Persaingan mengirimkan ketegangan. Secara spiritual, perseteruan juga terjadi di level dimensi yang tak kasat mata. Bekal batin masing-masing calon presiden dan wakil presiden juga sangat menentukan perjalanan mereka dalam memetik kemenangan. Apalagi pemilu berada di tahun naga kayu yang jika dihitung-hitung berdasarkan sio para paslon bisa menggambar peluang mereka saat pencoblosan. Lantas, adakah pasangan calon yang di tahun naga kayu ini mengalami ciong alias sial? Bagaimana dengan tanggal pemilu 14 Februari? Secara sio, siapa yang diuntungkan dengan tanggal itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanggal 14 Februari 2024 tinggal 10 hari lagi. Di tanggal itulah bangsa Indonesia memasuki babak baru karena akan memiliki pemimpin anyar. 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden kini sedang berlaga untuk merebut tahta dengan segala perjuangannya. Tapi di balik semua perjuangan itu, ada faktor spiritual yang ikut menentukan kesuksesan mereka. Bekal batin serta kelahiran mereka yang membawa takdir tidak bisa diabaikan karena sangat berperanan. Berdasarkan astrologi Tiongkok, sio masing-masing pasangan juga harus dihitung oleh sebab mempengaruhi keberuntungan, sehingga mampu menduduki posisi tertinggi di negeri ini. Capres nomor 1 ya. Nah, di sini kan kelahiran tanggal 7 bulan Mei ya, 1969. Nah, ini jatuhnya dia di sionya tuh sio ayam. Sio ayam unsurnya tanah. Nah, kemudian wakilnya si Caimin ini di sini dilihat kan dia lahir di tanggalnya 24 bulan September 1966, jatuh di sio kuda, namanya kuda api. Nah, tanah dengan api itu sebetulnya cocok karena gini, apa yang dibakar semua akan menjadi tanah atau menjadi abu.
Ini unsur tidak bertentangan. Cuman dari sionya kurang pas sekali gitu. Kalau dari sio dihitungnya ya. Kecuali kalau ayam misalnya pasangan ininya apa nih? Yang cocok ular atau wakilnya sio kerbau misalnya. Itu lebih pas. Apalagi unsurnya juga udah cocok. Keunikan terjadi pada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sebab mereka sama-sama memiliki sio kelinci. Itu yang kurang baik karena sifatnya bertentangan. Namun demikian, Prabowo yang lahir di tanggal 17 menjadi penguat pasangan ini. Apalagi semua yang lahir tanggal 17 memang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Kalau Pak Prabowo itu masuk di sio kelinci logam. Kadang orang bilang katakan kelinci emas, kelinci logam, ya. Dan Gibrannya juga sio kelinci, cuma kelinci kayu. Nah, ini saya katakan bertentangan di dalam sio. Kenapa? Unsurnya logam dan kayu. Memang kayu kalahnya kan oleh logam. Istilahnya dipotong gitu. Nah, karena dia sionya sama-sama kelinci, ini sering terjadi kadang-kadang beda pandangan. Bisa sering terjadi kesalahpahaman, selisih pandangan misalnya. Karena sama-sama kelinci. Bapak Prabowo ini lahir di tanggal 17. Itu terus terang angkanya angka keramat. Karena orang yang lahir tanggal 17 biasanya dia akan jadi seorang pemimpin. Punya karisma. Dan kalau dia ngomong, itu orang banyak mau dengerin dia. Sementara itu, pasangan nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kecocokan terjadi secara unsur, juga dalam hitungan sio. Persoalannya, di tahun naga kayu sekarang ini, sio calon presiden Ganjar Pranowo mengalami ciong karena memiliki sio monyet. Pak Ganjar ini lahir di 28 Oktober 1968. Jadi Pak Ganjar ini jatuhnya di sio monyet tanah. Pak Mahfudnya sio ayam api, ya. Secara unsur bagus, api akan menghasilkan tanah. Secara sionya dibilang cocok sekali, enggak. Ciong juga enggak, antara monyet dan ayam. Tapi di sini kalau dilihat di tahun naga kayu, monyet yang kena ciong, ayamnya yang enggak. Pasangan sih nggak ada masalah. Kalau unsurnya sih ya dia oke. Kalau sio walaupun dia nggak terlalu pas juga, tapi nggak bertentangan banget. Kalau Pak Mahfud lahirnya 13, dia pelindung. Pak Mahfud lebih ke pelindung masyarakat, penjaga gerbang dia itu. Tapi Pak Mahfud juga sama, karena dia di bulan 5, sedikit banyak sifatnya agak sedikit keras juga. Tapi benarkah masing-masing calon presiden memiliki pendamping gaib yang membantu perjalanan keberuntungan mereka? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menghitung keberuntungan calon presiden dan wakil presiden tentulah tidak hanya dari satu unsur, misalnya sio, sebab ada unsur lain yang turut menjaga keseimbangan hidup. Pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 bisa sangat menguntungkan atau sebaliknya amat merugikan jika unsurnya tidak selaras dengan para paslon. Imlek
tanggal 10, habis itu kita pemilu itu kan 14, jatuhnya di hari monyet, cocok dengan tahunnya naga kayu. Nah, kalau yang paling bagus nih di hari kera ini mengadakan pemilihan umum, itu capres yang bersio tikus atau sio naga. Sio tikus itu lebih pas, nggak ada. Saya rasa sih kelinci kali ya. Kelinci soalnya dua-duanya kelinci sih. Jadi dia tuh dua-duanya kelinci. Kalau enggak yang ini pincang sebelah gitu. Peruntungan masing-masing paslon tidak hanya diselaraskan dengan tanggal pemilu 14 Februari. Keberuntungan mereka juga ditopang oleh garis darah hingga ke masa lampau. Konsep reinkarnasi menjadi sangat penting, termasuk para pendamping gaib yang selama ini membantu menuntun jalan menuju kesuksesan. Calon Presiden Anies Baswedan termasuk yang mendapatkan support kuat dari leluhurnya. Mereka ikut memberi arah perjalanan karirnya hingga mencapai titik tertinggi nanti. Yang paling terkuat kalau menurut saya di Anies ini terus terang di leluhurnya dia. Jadi Anies ini banyak di backup secara kita bicara spiritual ya. Banyak spiritual yang membantu Anies ini dari leluhurnya sendiri. Kalau dibicara ciom kita lihat dari sini nih. Kalau lihat dari sini, di sini kan ayam tidak termasuk nih. Artinya di sini hanya ada, kalau ini kan dari wihara juga ya. Ada beberapa binatang kan, ada anjing, ya ada kera, ada harimau. Nah, ayam tidak termasuk di sini. Kalau ayam tidak termasuk di sini, berarti dia kategori naga kayu yang cukup bagus. Kalau Caimin, dia lahir di tanggal 24, itu sumber uang, jadi kas uang. 1966 ini dia masuk dalam sio kuda api. Nah, kuda api bertemu tanah itu bagus. Artinya Caimin yang membantu Anies. Pasangan Ganjar Mahfud ternyata juga tak kalah kuat jika dirunut secara spiritual hingga ke leluhur mereka. Apalagi Ganjar ditengarai memiliki garis terah yang bagus sebagai keturunan para bangsawan di masa lampau. Selain Ganjar, khodam pendamping yang kuat juga dimiliki Mahfud MD. Ada sosok berwibawa yang di kesilaman berposisi sebagai seorang pangeran. Pak Ganjar ini itu di belakangnya tuh ada kodam pendamping. Itu apa ya? Kodam pendamping laki-laki. Nah, mungkin Pak Ganjar dulu dalam kerajaan, misalnya dia di zaman Majapahit hidup atau zaman Mataram, itu minimal ada hubungan sama urusan orang keraton deh. Entah di badannya Pak Ganjar tuh leluhurnya mungkin apa dia dari golongan Raden, Ningrat. Kalau yang saya lihat ya, Pak Mahfud ini orang pandai bicara. Terus pandai bicara, kan dia dapat angka 19. Pandai bicara gitu. Terus si jumlah 38. Nah, 38 kalau di perhitungan saya, dia dulu pernah terlahir sebagai putra raja. Jadi misalnya zaman dulunya dia tuh seorang pangeran, seorang raden. Nah, itu Pak Mahfud ya. Siapa yang tahu di kerajaan mana. Nah, intinya saya lihatnya seperti itu. Disadari atau tidak, masing-masing paslon yang sedang berkontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ada pendamping spiritual yang ikut berbicara. Khodam gaib berasal dari para leluhur di masa lampau yang selalu menyertai setiap langkah dan keputusan hidup mereka. Lalu siapakah pasangan yang secara weton paling bagus? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil
di sekitar Anda. Tanggal 14 Februari 2024 menjadi tanggal menentukan untuk bangsa Indonesia karena hari pencoblosan pada pemilu 2024 dimulai. Pemilihan tanggal 14 Februari sudah pasti tidak sepi dari filosofi. Apalagi hari itu sudah ada unsur naga kayu yang memayungi tahun 2024. Apa boleh buat, tanggal 14 Februari pada akhirnya ikut menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Saya coba untuk menerjemahkan kode-kode alam ataupun semesta yang udah saya pernah tangkep lah, gitu. Yang pertama kalau dari tanggal ya 14 Februari 2024 untuk Pilpres yang pemilihan pertama lah. Ya memang kalau dilihat memang bisa diartikan tuh menyimbolkan atau memiliki simbol ke arah pengayom gitu lah, atau pemersatu atau istilahnya bersatu kembali lah gitu. Makanya jangan sampai lupa juga bahwa 2024 ya tahun ini kan udah nanti berganti ke tahun naga ya. Sebenarnya di 14-nya udah ganti tahun naga kan, gitu. Pada pasangan nomor urut 1 dan 2, weton membawa mereka meniti jalan yang tidak mudah. Anies Baswedan yang wetonnya Rabu Kliwon dibekali karakter api yang menggebu-gebu. Sementara pasangannya, Gus Muhaimin, bersifat air yang bisa tampil dengan segala kengeriannya. Apalagi jika air bah yang datang. Karakter pasangan nomor urut 1 agak berbeda dengan pasangan nomor 2 yang serba optimis. Calon capres yang pertama Bapak Anies Baswedan dengan Cak Imin ya. Oke. Nah, Bapak Anies ini dia lahir pada Rebo Kliwon. Ya, Rebo Kliwon yang mana elemennya adalah elemen api. Sangat membara, sangat dia sangat menggebu-gebu untuk menjadi seorang pemimpin. Untuk capresnya ya, ini cawapres ya, Cak Iminnya. Untuk Pak Cak Imin nih, dia elemennya adalah air. Saya lihat di situ elemen dia air. Watak air adalah menyejukkan, tetapi kadang air juga punya sifat yang arogan seperti tsunami dan sebagainya, banjir bandang dan sebagainya. Seperti itu juga sifat manusia ya yang ada pada Cak Imin. Saya lihat Bapak Prabowo lahir pada Rebo Pon. Nah, dalam masyarakat terkenal sebagai orang yang bijaksana, yang baik ya. Kemudian Mas Gibran ya, di sini Mas Gibran lahirnya adalah hari Kamis ya. Saya jelaskan di sini dia lahir hari Kamis Legi. Kamis Legi sangat istimewa karena sifatnya optimis. Hitung-hitungan weton menempatkan pasangan 03 pada posisi yang harus selalu berhati-hati, terutama karena karakter yang dibawa ikut memberi pengaruh perjalanan mereka menuju babak akhir kontestasi pemilu 2024. Terakhir, ini capresnya adalah Bapak Ganjar Pranowo ya, dengan Bapak Mahfud MD ya. Untuk Bapak Ganjar sendiri, ini wetonnya Senen Wage ya. Senen Wage mempunyai elemen air ya, sifatnya sama elemen air, tahu sendiri dong. Memang dia mempunyai sifat yang baik, selalu menolong, tetapi juga dia mempunyai sifat arogan.
seperti begitu. Kemudian Bapak Mahfud MD, ini hari lahirnya juga hari Senin. Dia Senin apa ya? Senin Pon ya, lahirnya Senin Pon. Senin Pon mempunyai sifat yang kurang baik sebetulnya ya, karena sifat kurang baik ini dibawa dari semenjak dia lahir seperti begitu. Sepuluh hari menuju pemilu 2024, banyak faktor yang ikut mempengaruhi masing-masing calon presiden dan wakil presiden dalam menjemput takdir sebagai pemimpin. Mulai dari faktor sio hingga weton menjadi bagian dari penentu kesuksesan berkontestasi. Apalagi di balik semua itu ada pula unsur leluhur yang tidak bisa diabaikan karena menjadi pendamping spiritual masing-masing paslon. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.